Dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan, Selasa 14 Februari, Kuat Ma'ruf mendapat giliran pertama mendengarkan vonis majelis hakim. Dengan gayanya yang khas, Kuat Ma'ruf memasuki ruang sidang sambil memberikan salam cinta kepada para pengunjung sidang. Namun keceriaan Kuat Ma'ruf hanya sesaat. Ia harus menelan pil pahit karena mendapatkan vonis majelis hakim yang jauh lebih tinggi dari tuntutan JPU. Sebelumnya JPU hanya menuntut Kuat Ma'ruf dengan 8 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Selain berbelit-belit dan tak merasa bersalah, majelis hakim juga menilai sikap Kuat Ma'ruf tidak sopan selama menjalani persidangan, sehingga menjadi hal yang memberatkan putusan majelis hakim. Bahkan usai sidang vonis, Kuat Ma'ruf meninggalkan ruangan dengan memberikan salam metal yang ditujukan kepada jaksa penuntut umum. Dalam amar putusan yang dibacakan majelis hakim, Kuat Ma'ruf dinilai berperan dalam menutupi jejak pembunuhan Brigadir Yosua. Sampai di Duren 3 tanpa dikomando setelah mendapat laporan dari Kodir bahwa rumah Duren 3 telah bersih, menutup pintu rumah bagian depan supaya suara kegaduhan atau tembakan tidak terlalu terdengar. Dalam kurung, padahal tugas untuk menutup pintu itu adalah tugasnya saksi Kodir. Menutup akses jalan keluar di depan supaya korban Joshua Huta Barat terisolasi dan tidak bisa melarikan diri. Naik ke lantai 2, menutup pintu balkon pada saat matahari masih terang. Ikut membawa korban Joshua ke tempat penembakan dan berdiri di barisan kedua bersama dengan Ricky Rizal di belakang saksi Perdi Sambo dan Richard Eliezer. Putusan 15 tahun penjara untuk kliennya dinilai tak adil oleh kuasa hukum Kuat Ma'ruf. Pihaknya berencana akan segera mengajukan banding untuk menuntut hukuman yang lebih ringan. Satu hari pun si Kuat ini divonis, kami pasti akan melakukan banding. Karena kami yakin betul bahwa Kuat Ma'ruf ini sama sekali bukan pihak yang harus ikut bertanggung jawab, apalagi dipidana. Dihukum dengan masa hukuman 15 tahun ini sangat berat. Olehnya itu sudah kami pastikan bahwa proses selanjutnya kami akan lakukan, yaitu proses banding. Meski sebelumnya kecewa dengan tuntutan JPU terhadap Kuat Ma'ruf yang dinilai terlalu rendah, namun kini keluarga Yosua merasa lega atas vonis yang diberikan hakim untuk sang sopir Perdi Sambo tersebut. Kuat Ma'ruf berperan aktif di dalam pembunuhan berencana. Kami telah mendapatkan kelegaan dan berterima kasih kepada hakim yang mulia. Di hari yang sama, hakim juga membacakan vonis untuk mantan ajudan Perdi Sambo, Ricky Rizal. Ricky Rizal dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, 5 tahun lebih berat dari tuntutan JPU sebelumnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Ricky Rizal tak bisa menyembunyikan raut kekecewaan usai majelis hakim membacakan vonis untuknya. Saya tidak pernah mempunyai niat dan kehendak untuk membunuh Joshua dan saya tidak mengetahui. Majelis hakim menilai tidak ada alasan pembenaran dan maaf untuk Ricky Rizal karena turut berperan dalam kematian Joshua. Dari rangkaian perbuatan terdakwa yang mengamankan senjata HS milik korban Joshua Huta Barat karena alasan telah terjadi keributan sebelumnya antara korban Joshua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf. Terdakwa tidak mengamankan pisau Kuat Ma'ruf tersebut, malah pisau tersebut tetap berada di dalam kekuasaan Kuat Ma'ruf yang disimpan dalam tas selempang dan dibawa ke Jakarta. Kekecewaan juga dirasakan tim kuasa hukum Ricky Rizal. Pihaknya berencana akan segera mengambil langkah untuk mengajukan banding. Seolah-olah bersekongkol sengaja sudah, itu saya merasa sangat dangkal mengambil dari mana itu fakta hukum. Tapi okelah, kita hargai bagaimanapun hakim mempunyai kewenangan, punya keyakinan sendiri, banding. Jangankan 13 tahun, satu hari pun udah ngomong sebelumnya, 1 hari pun banding.
Hukum di dunia sudah dijatuhkan hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan. 4 terdakwa divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya. Rendah tingginya hukuman untuk para terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah dirampas. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.